Ada wanita yang mengangkat telepon dan dia bilang, oh udah mau ikut interview ini, aku datang ke gedung ini jam sekian. Saya datang dan ternyata itu adalah Herbalife Opportunity Meeting. Saya tidak pasti apakah saya datang di meeting yang benar. Saya pikir ini sebuah pekerjaan untuk penerjemahan. Ada banyak orang dan tampaknya bukan seorang penerjemah. Tapi saya bertahan sampai seorang pria datang berjalan di atas panggung dan bilang bahwa dia seorang insinyur teknik 15 tahun dan kemudian ia berhenti di karirnya sebagai ahli teknik untuk menjalankan Herbalife. Dan itu membuat saya berpikir, hey, saya juga akan melalui jalan tersebut. Saya akan melakukan jalan yang ia sudah lakukan 15 tahun. Apa yang terjadi? Bagaimana dengan masa depan saya? Bagaimana kalau saya bisa memintas waktunya 15 tahun dia? Bagaimana kalau mungkin kurang dari itu buat saya? Saya langsung menjalankan Herbalife. Setelah ikut Success Training Seminar dan menjadi supervisor karena bersemangat. Cerita panjang jadi pendek, saya menjadi World Team dalam 2 bulan, Global Expansion Team 2,5 tahun, Male Team dalam 3 tahun, dan kemudian saya Presence Team kedua di Thailand membutuhkan 6 tahun buat saya, 5-6 tahun untuk menjadi Presence Team kedua di Thailand. Lalu kemudian apa? Semua impian-impian yang saya inginkan, fantasi saya, mimpi tidak akan selamanya bertahan karena saya tidak membangunnya dengan tepat. Cara saya membangun bisnis hanya karena bersemangat, merekrut, tanpa memiliki bisnis yang solid, tanpa betul-betul merawat customer-customer yang kita miliki, tanpa sangat tertarik dengan hasil para customer atau siapapun. Jadi bisnis turun. Dan setelah saya kualifikasi untuk President's Team, cek royalti saya turun menjadi 7.000, 5.000, 3.000, dan yang terendah 2,5. Dan itu adalah 10-12 tahun yang lalu. Ya, itu 13 tahun yang lalu. Oh ya? Dan itu sebelum saya berjumpa dengan malaikat cantik ini yang datang dalam hidup saya di saat terburuk saya. Nati datang ke dalam hidup saya 13 tahun yang lalu. Karena temannya, cerita Anda silakan. Hai semuanya, nama saya Nati. Tadinya saya melakukan Herbalife selama 13 tahun, sudah 13 tahun saya mulai bisnisnya. Sebenarnya saya mulai bisnisnya bersamanya 10 tahun yang lalu. Tapi 13 tahun yang lalu saya hanya asisten. Ketika saya berusia 17 tahun, saya hanya ingin melakukan sebuah pekerjaan, mencari pekerjaan, dan ingin mendapatkan uang karena ibu saya selalu mengeluh, mengapa Anda menghabiskan banyak uang, bla bla bla, dan saya tidak tahu mengapa ibu saya mengatakan itu. Jadi ketika Anda muda, Anda tidak suka ketika ibu Anda mengeluh, bukan? Jadi ketika ia komplain, saya katakan, oke, saya akan merawat diri saya akan mencari pekerjaan, saya akan mendapatkan penghasilan, saya akan bersekolah sendiri, dan saya mulai mencari pekerjaan. Dan saya datang ke dia, dan saya menjadi asistennya. Dan pada saat itu, di bulan pertama, saya menjual banyak sekali produk, dan saya bisa seperti 20.000 baht untuk pertama kali. Karena sebelum saya bertemu dengannya, saya suka berjualan. Apapun itu, karena ibu saya, ia berjualan barang-barang di pasar. Shawl di pasar. Dan saya bisa melakukan itu dengan baik. Jadi ketika bertemu dengannya, dia punya pacar, saya punya pacar, sama-sama punya pacar. Apakah Anda harus selalu menceritakan hal-hal seperti itu? Iya, karena kehidupan bukan seperti semuanya lancar. Ya, kita seperti hidup Anda seperti sebuah roller coaster. Dan gambaran yang ia berikan kepada semua orang adalah ia kaya, sebenarnya tidak. Maaf. Dia sebenarnya tidak kaya. Oke. Saya sangat miskin. Iya, miskin sekali pada saat itu. Dan saya bekerja dengannya, dan kami mulai melakukannya berduaan
Dan pada saat itu kita tidak punya uang, saya mulai berjualan banyak produk seperti repack, rekrut, dan tidak ada konsep sama sekali. Dan pada 2011, ketika Thailand ada banjir besar, mengalami banjir besar, ya ingin berhenti bisnisnya. Bagi saya, jangan berhenti bisnis ini. Apa akan kita lakukan? Jadi saya mulai memaksakan, menempatkan atau menampilkan diri saya sendiri segalanya, dan minum shake dan berolahraga di rumah dan masuk ke Facebook, media sosial. Dan saya lakukan ini terus menerus setiap hari, penuh waktu 5 kali 6 kali sehari. Dan saya minta izin padanya. Saya katakan saya akan tampilkan foto saya seperti ini, saya akan pakai pakaian renang dan posting di media sosial. Dikatakan silakan, lakukan saja. Karena ia tidak memiliki semangat, passion pada saat itu. Dan saya adalah pemimpinnya pada saat itu. Hidup saya di tangan saya, bukan di tangannya. Jika ia mengatakan, oh kita harus berhenti, kita harus mencari pekerjaan lain. Apa itu? Saya tanyakan. Jadi saya memutuskan bahwa hidup saya di tangan saya. Saya akan berbagi, saya akan masukkan fitness dulu. Karena saya akan mencoba, berusaha untuk melakukannya sendiri dahulu. Dan saya mulai minum shake. Jika saya minum shake dan juga tampilkan di media sosial. Dan pada situ benar-benar merubah hidup saya. Karena banyak sekali orang di media sosial yang mengatakan, apa yang ia lakukan? Apa itu? Apa itu Herbalife? Siapa dia? Dan semua orang, seperti 300.000 orang berbagi posting saya. Itu viral pada saat itu. Iya, sangat viral pada saat itu. 10 tahun yang lalu, betul. Bukan pada saat itu. 9 tahun yang lalu. Ya, 8 tahun yang lalu. Saya menjadi viral pada saat itu. Sangat viral. Jadi, saya ada 300.000 orang yang follow saya. Dan saya ada 1.000 prospek yang inbox ke saya. Atau customer yang inbox ke saya harus chatting dengan mereka. Dan pada saat itu, benar-benar perubahan yang sangat besar. Saya bisa melihat masa depan saya pada masa itu. Dan saya mulai melakukan ini. Dan tim saya, tim yang lama, sebenarnya timnya dia, mereka bicara ke saya mengatakan, ayo Nati, pada saat itu, saya harus mengatakan ini nyata. Karena ketika saya melakukan itu, tidak ada yang melakukan seperti itu 9 tahun yang lalu. Dan Thailand, budayanya adalah seperti di Indo. Wanita harus berpakaian atau tampil seperti ini dan itu. Jadi semua orang memiliki pola pikir yang tetap harus seperti ini, harus seperti itu. Tapi bagi saya semuanya itu mungkin. Saya tidak melakukan apa yang salah, saya hanya tampil saja, saya berolahraga, saya tunjukkan penampilan saya. Saya pikir ini indah sekali, saya akan melakukan ini dan saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa ini bisa dilakukan jika Anda bagikan semuanya. Jadi saya percaya pada diri saya percaya pada Herbalife, perusahaannya, dan saya percaya pada, dan Anda juga percaya dengan upline Anda juga seperti Stefan, karena dia memulai ketika saya pada saat performa saya sangat rendah sekali, bukan saat-saat saya betul-betul di titik yang sangat rendah sekali dalam kepemimpinan. Saya berada di titik terendah. Saya tidak peduli apa yang Anda lakukan, saya tidak peduli, silakan lakukan, saya mau berhenti dari bisnis. Karena dengan sejumlah bisnis yang kecil ini saya tidak peduli, tapi dia melakukannya sesuai yang dia inginkan. Dan pada awalnya, kalau Anda bertanya kepada saya, apakah saya suka? Apakah dengan cara dia berbusana dan lain sebagainya? Saya tidak suka. Maksud Anda pada saat itu? Ya, pada saat itu. Tapi, kemudian dia berbincang dengan Stefan. Dan Stefan, mentor kami, menyarankan, hey, kita harus menyesuaikan dengan healthy active lifestyle. Seksi menjual, tapi seksi mungkin untuk beberapa audiens itu bersifat sangat merendahkan. Jadi untuk lebih naik, kita harus membangun lebih banyak audiens. Nah, kita mengubah format kita menjadi super fit team, menjadi healthy active lifestyle. Dan Anda masih tetap seksi, Nati.
tapi kita beradaptasi. Ya, jadi cerita kami, Anda ingin berhenti di bisnis dan dia tidak menjual lagi dan tidak merawat customernya. Dan bagi saya, cara saya melakukannya adalah tampil dengan efek wow. Tampilan saya begitu wow dan semua orang tertarik apa yang saya lakukan. Jadi kami melakukan seperti ini. Ya. Jadi itulah cerita kami. Dan saya menjadi, maaf, kita ada 2 ID pada saat itu. Herbalife ID, dia punya yang lama sebelum saya. Jadi ketika saya bertemu dengannya, ID Herbalife kita adalah 0 RO-nya. Tapi ketika kita mulai media sosial, 1 tahun saya menjadi millionaire team, 1 tahun 3 bulan menjadi president's team, dan 1,5 tahun saya menjadi 15K. Dan pada saat itu, leadership kita atau kepemimpinan kita di organisasi seperti drop. Ya, saya harus pergi ke forum, saya harus berbagi diri saya, menunjukkan bagaimana saya berpikir dan bagaimana saya melihat orang-orang dan tentang hal-hal kecil, tentang kepemimpinan, cara berpikir, cara saya berbicara, berkomunikasi, semuanya. Karena dalam 2-3 tahun setelah itu, saya menjadi 20K, dan tahun lalu ada situasi seperti ini dan semua orang berada di rumah saja. PSBB, dan kita berada di rumah saja, kita tidak melakukan kelas lagi. Sebenarnya 3-4 tahun yang lalu kita ada kelas-kelas STS, tapi ini di 2019. Tim kami adalah seperti mereka tidak mau mendengar. Ya, mereka tidak mau mendengarkan karena mereka merasa tahu semuanya. Ya, saya sudah tahu, Nati. Saya sudah tahu semuanya, apa yang mereka ingin lakukan, apa yang mereka ingin lakukan sendiri, mereka melakukannya, mereka tidak mau mendengar. Dari Januari 2020 terjadi kondisi ini. Saya katakan, sayang, kita harus berhenti karena tidak ada yang mau mendengar. Mengapa kita mengajar mereka? Mereka tidak mau mendengarkan. Jadi kita berhenti dan saya katakan kita harus tunjukkan kepada mereka. Saya harus tunjukkan kepada mereka. Saya harus membuktikannya. Jadi saya mulai melakukan 30.000 volume point pada bulan Januari, Februari, Maret, April, dan bulan Mei tahun lalu saya mendapatkan personal volume point saya 40.000, dan pada bulan Juni ada 30.000 volume point, 70.000 volume point, 70.000 volume point. Volume point. Ya, paling tinggi 70.000 personal volume point, dan saya menjadi 1 diamond, dan tim saya menjadi mil team, millionaire team, kelas, dan sebenarnya hanya 30.000 volume point, kita sudah menjadi 30K tahun lalu. Jadi kita hampir mendekati ke 30K, 30.000 kita dapatkan. Tapi cara kita melakukannya seperti roller coaster, turun naik, turun naik, turun naik. Sebenarnya saya tidak merasakan apa-apa di sini lagi karena saya tahu ini akan naik dan turun, turun dan naik. Beberapa bulan naik, beberapa turun. Anda perlu memahami hal itu dan memahami bahwa dan sadar dengan hal-hal seperti ini. Dan tahun lalu tim saya sangat malu karena saya minta mereka fokus pada diri mereka. Jadi saya mulai melakukan Facebook Live. Anda tahu kan Facebook Live? Saya melakukannya live setiap hari, berolahraga live dan menampilkan lifestyle saya di Facebook secara live. Dan pertama kali saya melakukannya, saya benar-benar tidak suka dengan penampilan live.
Saya tidak suka melakukan Facebook Live, tapi tim saya melakukannya live sebelumnya. Jadi saya pikir saya harus melakukan sesuatu yang saya tidak suka, karena saya tahu jika saya melakukan hal yang saya tidak suka, maka ini akan merubah saya dan organisasi saya. Jadi saya mulai Januari tahun lalu, dan setiap bulannya personal volume saya naik, organisasi saya naik, semuanya naik. Dan saya membuktikan bahwa saya memiliki volume point yang tertinggi dari sebelumnya, dan ada anggota atau member tim saya juga bisa mencapai 70.000 volume point juga, dan kemudian yang lain dapat mencapai 30.000 volume point juga. Jadi semuanya bisa mendapatkan volume point yang tinggi, lebih dari 20.000 volume point, lebih dari 10 orang dalam organisasi saya. Jadi kesemuanya ini terjadi setelah berbagai kondisi dan PSBB yang terjadi. Kita semua di dunia terdampak dengan situasi ini. Saya akan berbagi. Ketika organisasi Anda berhenti mendengarkan Anda harus melakukan sesuatu yang berbeda. Anda harus melakukan sesuatu yang berbeda, misalnya dengan pola pikir Anda harus belajar lebih banyak hal, dan Anda harus berubah personal volume point Anda. Seperti dikatakan Mark Hughes, ada Jim Moran mengatakan, Herbalife mengatakan, bahwa budaya dari Herbalife mengatakan bahwa tell, show, try, do. Katakan, lakukan, dan mencobanya, dan melakukannya. Jadi saya tunjukkan kepada mereka bagaimana melakukannya, dan ketika saya mencapai 70.000 volume point, mereka mengatakan, wow, apa yang Anda lakukan? Dan saya katakan, saya hanya mengatakannya secara live, dan membuat tim saya ingin tahu apa yang saya lakukan. Dan pada saat itu, saya tidak punya kelas. Jadi, ada rasa ingin tahu dari mereka. Pada bulan Oktober tahun lalu, organisasi kita turun kembali. Dan saya mulai bicara dengan chat, dan saya katakan kita akan mulai kelas baru. Tapi kelas ini kita mengatakan ini kelas spesial. Spesial karena kita harus memilih orang-orangnya. Ya, memilih orang untuk gabung. Karena setiap kelas pasti punya hal semacam itu. Seleksi harus dijalankan. Jadi saya mulai melakukan kelas, dan di kelas ini kita berbagi hal-hal di luar Herbalife tentang apa yang kita lakukan. Para kompetitor kita harus tahu apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka jual, dan apa yang kita lakukan. Ya, saya mengajari mereka hal ini. Ketika kita berada atau tetap di Herbalife terlalu lama, Anda mulai berhenti, Anda mulai menutup mata, menutup telinga. Anda tidak melihat keluar. Anda tidak melihat keluar. Kita seperti diajarkan, jangan melihat keluar. Seperti pakailah alat untuk menutup mata kita sehingga kiri kanan tidak melihat apa-apa. Kita fokus. Tapi dalam hal strategi, kita harus melihat ke sekeliling kita. Bukan melihat ke sekeliling untuk peluang, tapi lihatlah ke sekeliling untuk cara-cara meningkatkan diri kita. Itu ada perbedaannya di sini. Kalau Anda melihat ke sekeliling tanpa tujuan, lihat-lihat begitu saja apa yang mungkin, saya ingin melakukan. Tidak. Melihat untuk meningkatkan bisnis Anda. Silakan. Ya, karena ketika kita melihat sekitar kita di luar Herbalife, kita melihat begitu banyak hal tentang produknya, kita melihat banyak hal tentang bagaimana dijual, dan bagaimana dipresentasikan. Jadi saya melihat semuanya. Dan ketika saya mulai dengan kelas, semua orang pengen tahu dan mereka mendengarkan. Dan mereka mulai mengikuti saya lagi. Itulah cara kami melakukannya. Karena kita mengajar mereka dan mereka tidak mau mendengarkan Anda. Mengapa Anda harus mengajar kepada diri Anda, apakah Anda punya perasaan seperti Anda lelah, bosan dengan guru yang sama terus-menerus? Pernahkah, guru ini lagi, saya tidak mau mendengarnya lagi. Saya sudah tahu semuanya. Itulah rasa yang kita miliki, itulah perasaan yang dirasakan downline Anda kepada Anda ketika Anda mengajarkan hal yang sama terus-menerus. Apalagi tidak membawa hasil yang baru, semangat yang baru dalam bisnis. Ya, dan cara saya melakukannya live di Facebook, dan tahun lalu saya tidak pernah melakukan hal lain, dan ini menjadi viral. Saya akan tunjukkan di page saya, tapi saya harus katakan ini, karena ketika saya melakukannya live di Facebook, cara kita melakukannya,
Saya harus katakan seperti ini. Semua orang dalam tim saya, mereka memiliki masalah. Mereka tidak memiliki banyak lead atau prospek untuk menyelesaikan atau close programnya. Mereka tidak ada orang yang mau dijualkan. Jadi mereka membayar mahal untuk iklan dan mereka tidak memiliki banyak lead. Jadi ketika saya mulai melakukan live, saya memiliki 1.000 orang yang beri komentar. Oh, saya tertarik, saya ingin seperti Anda, saya ingin turun berat badan. Oh, saya ingin mendapatkan otot, saya ingin seperti Anda, saya ingin mencoba protein itu, protein apa yang Anda miliki, boleh saya membelinya? Bla bla bla. Ya, ketika kita melakukan live, ketika saya berolahraga di media sosial, semua orang memberi komentar. Jadi ketika semua orang berkomentar, saya hanya inbox kepada mereka. Ada admin dan admin saya yang inbox kepada mereka sekitar 1.000 orang, 2.000 orang, 3.000 orang dalam 1 bulan. Dan kami menjual. Ya, inilah cara kami melakukannya. Kita tidak fokus pada produk. Ketika kita melakukan itu, kita tidak bisa ambil apapun karena saya tidak bisa menulis bahannya. Karena itu aturan di perusahaan. Jadi saya tidak posting produk sama sekali. Karena saya tidak mau Anda dapat tidak masalah dengan perlu perusahaan. mengirimkan produknya atau menjual produknya. Jadi, Ya, Anda bisa jadi membicarakan saya menampilkan hal diri saya. ini, membicarakan hal-hal lain. Saya menampilkan diri saya. Dan saya bicara tentang bla bla bla, ini gaya hidup saya bicara tentang ini dan itu, dan mereka mendengarkan. Dan pada saat itu, ketika saya ingin mereka terlibat, saya mengatakan, hey, saat ini saya akan berolahraga. Saya akan berolahraga seperti ini, dan hari ini kita akan lakukan ini. Hari ini bagian atas, bagian bawah. Dan jika Anda ingin turun berat badan, maka berilah komentar. Berapa banyak berat badan Anda yang Anda ingin turunkan? Banyak yang berkomentar, 5 kilo, 3 kilo, 20 kilo. Dan setelah itu kita masuk ke inbox mereka. Di bawah komentar mereka. Jadi bisa kita berbagi. Ya. Jadi Anda mau melihat layarnya? Ya. Jadi kita akan berbagi desktop kami kalau bisa. Bebas. Kalau Anda bisa melihatnya nanti untuk diedit. Dan jangan kaget, oh tidak boleh lihat ini dan itu. Kita sudah memperingati. Saya hanya ingin tunjukkan apa yang saya lakukan. Karena tahun lalu, saya telah katakan kepada Anda, saya tidak pernah melakukan iklan. Dan tahun lalu, kita hanya punya 600.000 follower. Oke, lalu pada Juni tahun lalu 600.000 follower, tapi sekarang kita punya 1,3 juta follower. Oke? Anda tahu ini benar-benar. Dan saya mengatakan hal ini karena kami semua bisa menampilkan apa yang kita miliki. Ya, saya tidak akan menunjukkan semua tentang diri saya, tapi tim saya juga. Tim saya tidak posting seperti saya, mereka tidak seksi seperti saya, tapi beberapa orang, mereka juga Muslim, orang Islam. Dan kebanyakan dari mereka kelebihan berat badan. Saya akan tunjukkan yang berbeda, jadi Anda bisa melihatnya. Bisa tampilkan screen-nya, layarnya? Oke, saya akan bagikan laman saya. Facebook iki. Ini adalah laman saya. Saya tidak melakukan apa katanya? ini. Saya tidak apa? melakukan Sensor. media di Instagram, hanya di Facebook. Jika Anda melihat followernya 1,2, 1,3 juta di sini. Karena saya tahu informasi ini, Thailand, Anda mungkin kaget, tapi Thailand memiliki jumlah angka tertinggi pengguna Facebook di dunia. 78% populasi di Thailand pakai Facebook, lebih dari orang-orang Amerika Serikat sendiri. Oleh karena itu, marketnya sangat besar di sini. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah orang Indonesia menggunakan Facebook? Kalau ya, maka ini marketnya, tempat terbaik. Kalau tidak, gunakan platform lain. Saya akan tunjukkan kepada Anda konten.
ketika saya posting diri saya akan masukkan konten tentang olahraga. Ya, olahraga, dan Anda bisa melihat reviewnya di sini, dan segalanya Anda bisa berbagi dengan saya, dan saya akan masukkan hashtag. Menggunakan hashtag. Ya, konten tentang live, tentang berpikir, sikap, dan juga penampilan saya. Saya coba terjemahkannya untuk Anda apa yang dia katakan. Jadi, di posting ini dikatakan, dalam opini saya, Anda menentukan hidup Anda, masa depan Anda, dan ekonomi Anda. Oleh karena itu, kita hadir di sini karena aksi Anda menentukan masa depan. Ini kata-kata yang biasa kita lazim posting. Jim Rohn mengatakan, jangan berharap lebih mudah, harap lebih banyak dan bisa kita lakukan lebih baik lagi. Jadi kita posting juga pepatah-pepatah dari Jim Rohn, gambar-gambar yang bagus. Oke, saya akan tunjukkan lagi di sini. Oke, ini kehidupan saya tentang menggunakan Herbalife, dan semua orang berkomentar di slide ini. Saya katakan, saya baru saja datang dari pantai, saya harus berolahraga dengan anak saya, dan saya berolahraga dengan anak saya di sini. Dan Anda lihat di sini, 900.000 orang yang ikut menyaksikan dan memberikan komentar dan sebagainya. Dan ini nilai adalah kontennya. konten dengan artis entrepreneur itu, ini loh maksudnya. Jadi saya baru pulang dari vacation, dari pantai. Kami di pantai sekitar setengah bulan. Dan kita melakukan semuanya tentang lifestyle. Saya tampilkan penampilan saya bicara tentang otot saya, dan anak saya. Jadi ini adalah bagaimana untuk mengatakannya. Yang ini semua orang bisa melakukannya. Yang ini saya translate. Ini seperti Anda membakar suami Anda. Anda bergosip tentang suami Anda di belakang dia. Di belakang dia. Jadi nanti bicara tentang saya dan bicara tentang betapa saya buruk sekali. Ya, dalam 13 tahun hubungan kita, bagaimana semuanya berlangsung. Secara otentik kita menceritakan hal ini dan banyak komentar. Sebenarnya niat ini adalah jika Anda menyaksikan video ini dan Anda paham, saya bisa menjual banyak produk di sini. Karena ini seperti HOM, saya menunjukkan gaya hidup saya. Dan ketika saya berusia 17 tahun, saya menjadi model. Dan bagaimana saya merawat penampilan saya, dan bagaimana saya mendapatkan hasilnya, dan rumah saya. Jadi ini adalah HOM, seperti HOM di laman saya. Dan semua orang mengatakan, oh Tuhan. Kecuali Anda tidak bicara Herbalife, Anda bicara tentang diri Anda. Ini seperti soap opera, drama, Herbalife-nya di belakang. 1.500 yang berkomentar di sini. Ya, semua orang mulai melihatnya. Gaya hidup atau konsumsi makanan sehat. Saya harus tunjukkan kepada Anda. Jalan-jalan di pantai. Inilah gaya hidup, lifestyle, make up, saya berdandan, dan saya bicara tentang itu, dan saya berbagi apa yang saya konsumsi atau makan yang tidak sehat, tapi bagaimana makan yang enak. Gaya hidup, berolahraga di sini, membuat semuanya seperti sederhana. Tidak COVID atau tidak terjadi hal yang aneh ketika saya melakukan jalan-jalan, berbicara, atau bicara tentang semua hal yang saya lakukan. Ini seperti saya mengajak mereka ke laut dan menunjukkan mereka ombaknya, dan bagaimana saya makan, bagaimana saya menjalani hidup saya, dan saya bicara tentang anak saya, semuanya seperti di dalam kehidupan saya, sangat real, sangat nyata bagi mereka. Dan
cara saya merawatnya. Nah, pengasuh saya adalah orang Filipina. Dan kadangkala saya menampilkan shake seperti ini. Jadi poin dari sesi yang pertama kita ini adalah tentang konten. Kalau Anda ingin menciptakan sebuah prospek untuk masuk, cara terbaik adalah melakukan sesuatu live. Mungkin Anda berpikir, untuk orang-orang yang baru, saya tidak tahu harus bicara apa, saya tidak bagus di depan kamera, saya tidak cantik di depan kamera, saya tidak cantik seperti Nati. Poinnya adalah Anda bisa bicara apa saja, seperti yang Nati sudah ajarkan kepada Anda. Oke, cara saya mengajar tim saya adalah kehidupan yang sempurna bukan berarti sempurna dengan setup yang sempurna. Orang suka dengan melihat apa yang Anda lakukan. Di Thai kita katakan sebagai rasa ingin tahu, pingin tahu, orang pengen tahu. Ya, apa yang terjadi dalam hidup Anda. Saya mau tahu. Mereka ingin tahu. Mereka sangat ingin tahu pastinya. Jadi Anda harus seperti mengagetkan, mengejutkan mereka. Ketika saya melakukan bukan live, saya tidak pernah masukkan konten ketika saya melakukannya live, karena saya ingin mereka masuk dan melihat apa yang akan saya katakan, saya akan lakukan hari ini. Mereka tidak pernah tahu apa yang saya akan lakukan. Dan ketika mereka menonton, seperti menjual tapi tidak menjual. Anda menjual tapi tidak menjual. Orang tidak suka ketika Anda menjual secara nyata kepada mereka. Tapi orang suka melihat Anda bicara, bercerita, dan kemudian menjual kepada mereka. Kita sih menjual sesuatu tanpa seperti menjual, karena mereka sudah suka sama. Kalau mereka suka pada Anda membeli apapun, tapi sebelumnya biasanya kesalahan yang dibuat orang adalah kita mencoba menjual terlalu cepat. Kita menjual terlalu cepat. Oleh cara kami melakukannya media sosial, dan saya akan berbagi hal-hal lain dan juga tim-tim kita yang lainnya. Ini adalah komentar di inbox yang akan kita bahas beberapa saat lagi di paruh kedua nanti. Bagian pertama adalah mendapatkan leads atau prospek untuk bisa datang dan masuk. Dan perempuan ini adalah tim member saya berusia 40 tahun. Dan dia memiliki 30.000 volume point, personal volume point. 30.000 personal volume point. Dan gayanya berbeda dengan saya. Tapi ia memiliki banyak customer. Seperti ini. Ia berolahraga di rumah. Anda bisa melihat. Dan ia tinggal bersama putranya. Berolahraga. Lihat video ini. Lihat gayanya. Gayanya berbeda sama sekali dengan saya. Tapi ia bisa mendapatkan 30.000 volume point. Berbeda. Anda bisa lihat. Karena Anda perlu mencari cara yang Anda sukai. Cara Anda menyukainya. Anda tidak perlu meniru semuanya karena identitas tidak bisa ditiru, tapi Anda dapat mengambil hal-hal yang Anda sukai. Dan ini adalah perempuannya, dan saya akan tunjukkan perempuan lain. Dia merupakan first line saya. Sebenarnya ia kualifikasi untuk President's Team First Cut, dan bulan lalu dia tidak berhasil. Ya, ia melakukannya lagi. Ya, berusia 44 tahun. Dan akan menjadi level kedua dan ketiga. 3 diamond kita. Ya, diamond kedua. Second diamond. Dan tahun ini saya tidak mencapai 5 diamond. Saya akan melakukannya. Ini adalah pertama kali. Ya, 45 tahun. Berbeda. Anda bisa lihat. Tapi jika Anda melihat di tim saya, foto-foto atau gambarnya bagus sekali. Karena kami ingin
tim kami ingin belajar bagaimana untuk berfoto, bagaimana untuk foto yang bagus. Kita harus ambil foto yang bagus. Apapun gaya hidup Anda dan walaupun berbeda, iya normal, semua orang melakukannya live dan kontennya. Semua harus memperbaiki konten Anda, Dia meningkatkan tidak konten punya Anda. anak, tapi punya kucing. Jadi anak-anak bisa ditampilkan. Anda Ya, bisa apapun yang Anda bicara punya. seperti chit chat. Apapun dalam hidup Anda, dan Anda bisa melihat semua orang melakukannya live dan berbagi lifestyle. Selamat malam semuanya, itu saja. Selamat malam dan kemudian jalan-jalan, bicara, mudah sekali. Jalan, bicara. Jadi ketika saya jalan, saya bicara. Itu berbeda. Jadi orang tidak akan tahu tentang Herbalife setelah mereka mengenal hidup Anda dulu. Wanita ini berusia 40 tahun dan dia memiliki 80.000 volume point. Dia akan mencapai 100.000 volume point tahun ini. Jadi ketika saya melakukan 70.000 volume point, dia mengikuti saya. Ia memiliki 10 staff untuk merawat customer. Jadi dia sangat berbeda dengan saya, benar? Berbeda. Saya ingin bagikan dengan Anda, ini bukan berarti bahwa kita tidak perlu terlalu menampilkan diri terlalu Jadilah banyak. diri Anda sendiri. Jadi diri Anda sendiri. Ya, ini sama sekali berbeda apa yang ia lakukan. Lihat, berbeda sekali. Oke. Seperti lihat, love, life, minum, makan. Kita berbagi apa yang kita minum juga. Ketika saya minum anggur, saya juga melakukannya live. Saya minum-minum, saya bicara dengan teman-teman saya sambil ngobrol. Dan dia mengatakan, hey, dan orang suka sekali ketika ini dilakukan live. Dan saya punya customer dari kejadian itu. Ada yang mengatakan, oh, saya juga minum wine. Jadi saya ingin seperti Anda. Jadi masukkan ke inbox. Dan saya ada customer dari live itu ketika saya sedang minum wine. Karena konten yang Anda lakukan adalah kontennya harus menarik audiens yang ingin kita tarik daya pikatnya. dan ini akan menjadi nomor 3, diamond ketiga. Bulan ini adalah bulan ketiga ia kualifikasi. Ia tidak menghabiskan meal team, tapi bulan ini ia akan mulai melakukannya lagi. Dan dia adalah 46 tahun. Hari ini ulang tahunnya. Oke, 46 tahun. Dia menjual penampilan istrinya. Dan dia juga menjual penampilan istrinya. Dan inilah timnya menampilkan istrinya. Suami dan istri melakukan live dan menjual banyak sekali customer. Ia separuh Thai, separuh Filipina. Jadi semua orang memiliki gaya cara yang berbeda, tapi cara kita menggunakan ini, saya akan menuju bagian belakangnya. Ini adalah bagian depan. Bagian depan itu adalah, inilah toko kami, ini penampilan kami adalah Nutrition Club. Tapi di bagian belakang adalah sangat penting. Itulah yang terbesar yang membuat Anda naik. Karena kita berbuat Jadi, kesalahan, jangan karena kesalahan. di bagian belakang atau back end untuk bicara tentang hal ini. Jadi, kalau Anda baru dan hal ini belum pernah Anda melakukannya, ini yang pertama kalinya Anda masuk dari Nutrition Club untuk melakukan sesuatu di media sosial, saya sarankan kepada Anda mulai posting sesuatu, posting kehidupan Anda, posting apapun yang merasa nyaman buat Anda. Yang kedua adalah melakukannya secara live. Mungkin tidak nyaman, tapi ini adalah yang paling efektif. Kalau Anda seorang leader, kalau ingin hasil cepat, Anda lakukan live 2 kali sehari, itu rahasianya. Karena algoritma Facebook ada di sana. Kalau Anda bisa lakukan, Anda akan sukses
ketimbang Anda mengedit video dan baru diposting, waktunya lama dan tidak efektif. Oleh karena itu, live adalah salah satu rahasia kami. Ya, namanya Live adalah kehidupan. Saya akan bagikan bagian terakhir. Ini artinya bagian belakang. Saya perlu bagikan layarnya lagi. Saya akan ceritakan ini terlebih. Saya mau bicara sesuatu nanti setelah ada datanya. Silakan. Anda harus mendengarkan saya dulu. Ya. Jadi bagian belakang, saya memiliki semua langkah-langkah yang saya harus kirimkan kepada customer. Anda tahu ketika customer menghargai dan membeli, dan Anda tidak memberikan mereka informasi atau Anda tidak memberikan mereka pengetahuannya, Anda akan kehilangan mereka. Jadi dari semua tim saya memiliki banyak sekali customer dan mereka tidak merawatnya karena mereka tidak mengikuti langkah saya. Saya punya langkah saya seperti setiap kali, tetapi tim saya mereka tidak melakukan ini. Jadi saya seperti tidak mengindahkan. 2 bulan yang lalu dengan tim saya katakan jika Anda tidak download screen saya, jika Anda tidak melakukan official, jika Anda tidak melakukan ini, dan ini, Anda akan keluar dari tim. Ya, saya kirim dan saya katakan ini kepada organisasi saya, semua orang, karena saya melakukannya. Kita tidak mau bekerja dengan Anda kalau Anda tidak naik level. Saya mengatakan ini karena saya menggunakan otak saya, pen saya, energi saya untuk menciptakan semua hal ini untuk Anda. Saya menghabiskan banyak uang, saya lakukan banyak sekali untuk organisasi saya, tapi Anda tidak menggunakannya sama sekali. Jadi mereka mengatakan Anda harus download. Jadi Anda perlu download dan bekerja, dan saya download untuk berikan kepada Anda. Dan mengapa Anda tidak menyimpannya? Karena Anda tidak menggunakan langkah-langkah saya. Dan setelah itu, semua orang mulai melakukan download dan melakukan langkah-langkah saya. Dan ini bagus sekali. Dan ini menjual diri sendiri. Saya tidak perlu menjual lagi. Mereka mengikuti langkah-langkah saya. Melihat screen saya dan menjalankan langkah-langkah saya. Karena ini sebagai contoh, ketika mereka bicara tentang protein, jika Anda bahkan banyak protein, ini akan bantu Anda untuk turun berat badan dan sebagainya. Dan ketika kita berbagi di shake kita, di H24 dan BP dan kita PPP, ini akan membuat Anda turun berat badan lebih banyak lagi, lebih langsing. Dan semua customer mengatakan, oh saya tidak punya ini, saya harus beli yang ini. Ya, saya katakan, iya Anda harus beli yang ini. Dan Anda tahu, customer saya, mereka sudah membeli misalnya 10.000 baht. Ketika mereka diajak bicara dalam 3 hari, mereka mengatakan saya sudah turun 3-4 kilo. Dan mereka lihat langkah-langkah saya dan mereka katakan, oh saya tidak punya ini, jadi saya harus beli yang ini. Ya, jika tidak keberatan Anda bisa belinya, tapi jika Anda keberatan tidak masalah. Jadi saya menjual kepada mereka. Sebenarnya saya tidak menjual kepada mereka. Saya katakan Anda boleh membeli, tapi jika Anda tidak menjual keberatan, tanpa seolah-olah Anda menjual keras. Ya, saya selalu mengatakan bahwa mereka membelinya dalam 4 minggu. Dan contoh yang lain, staf saya, admin saya, mereka hanya menjual 1 shake kepada customer, tapi ketika saya bicara dengan customer, oh Anda punya hanya 1 shake, Anda tidak bisa melakukan detox. Karena detox Anda harus punya tea dan selulose, tapi Anda hanya punya 1 shake. Anda tidak bisa melakukan detox dalam 3 hari. Mungkin Anda harus menggunakan program normal, tapi program normal tidak membuat kita seperti program top. Karena jika Anda menggunakan program detox, Anda bisa turun 3 kilo dalam 3 hari. Tapi dalam program normal Anda bisa, mereka mengatakan, oh saya baru punya 1, jadi saya boleh beli lebih? Ya, pastinya. Jadi saya akan memberikan Anda ini lebih banyak. Jadi mereka tidak mulai, tapi saya menjual kembali kepada mereka. Karena saya hanya mengatakan, Anda tidak bisa melakukan detox, karena Anda punya 1 shake. Jadi mereka akan beli lebih lagi. Jadi semuanya tentang konten, semuanya tentang langkah, dan semuanya tentang pemasaran, menjual. Jadi Anda harus menampilkan penjualan. Bagaimana menjual tanpa menjual. Oleh karena itu,
yang paling penting adalah memiliki sebuah back end, bagian belakang yang sangat penting, yang kuat. Oleh karena itu banyak dari tim kita, sangat sulit buat mereka. Sudah cukup untuk mendapatkan satu customer, itu sulit. Tapi kalau kita kehilangan satu customer, gampang sekali. Oleh karena itu kita harus memiliki back end, bagian belakang yang kuat. Ya, saya akan tunjukkan kepada Anda sekarang. Apakah Anda paham? Mudah-mudahan Anda paham. Jadi, kita menggunakan live chat. Anda lihat 900 customer, ini adalah customer saya. Jadi ini adalah, saya tidak tahu apakah Anda punya line atau tidak, apakah punya line away di Indonesia? Ya atau tidak? Ya? Tidak. Kita menggunakan ini. Kita bisa menggunakan line away, messenger, telegram, apapun. Semua taggingnya sama. Mereka transfer uang mereka ke line official ini, dan kita akan memasukkan nama mereka, member, dan bulan dan tahun, dan kita masukkan tag full retail, member ini adalah active member, dan kita punya banyak sekali tag. Misalnya 50%, 42%, berhenti menggunakan, tidak kembali lagi 14 hari, pesan lagi. Kita masukkan semua di sini supaya kita bisa tag mereka dan kita bisa membroadcast semua tag ini. Jadi jika Anda ingin broadcast 25%, Anda bisa memilih dan broadcast hanya 25%. Atau jika Anda ingin broadcast dengan orang-orang yang tidak menggunakannya lagi, Anda juga broadcast kepada target itu juga. Jadi kita menggunakan, saya katakan kepada tim saya untuk menggunakan official, karena di line official kita bisa tag semuanya. Kita bisa melakukan iklan, kita bisa tag, dan kita dapat broadcast di setiap tag. Dan jika saya tahu semua tentang customer, mereka ingin turun berat badan 14 kg, atau mungkin ini dia mengatakan inilah shake yang dia bagikan, dan kontak, dan sebagainya. Jadi saya masukkan mereka ke Facebook, saya kirimkan link kepada mereka untuk mencoba Facebook kita, dan saya ajarkan kepada mereka, saya kirimkan kepada mereka goal setting. Video pertama adalah menetapkan tujuan. Kita kirim untuk membuat penetapan tujuan, menetapkan cara Anda ingin turun berat badan, dan pertanyaan tentang makanan, pertanyaan tentang lingkungan, dan berapa banyak persen yang Anda ingin turun, dan olahraga. Jadi saya ada tim yang melakukan infografik. Jadi semuanya dilakukan secara profesional. Kita akan bahas ini di dalam topik terkait leadership development. Link yang mereka harus lakukan, superstar, jika masukkan ke Facebook, apa yang mereka dapatkan, dan saya kirimkan mereka voice seperti ini. Saya kirim mereka voice mail, tapi sebenarnya voice-nya atau suaranya ini sudah direkam dulu. Ya, saya merekam suara saya untuk setiap langkah, dan saya menggunakan admin saya untuk mengirim kepada customer kita. Jadi customernya senang sekali saya bicara mereka setiap hari, padahal saya tidak. Jadi Anda melihat namanya di sini, ini bukan saya, ini admin saya. Dia yang mengirim semua suara setiap langkah kepada customer saya. Saya tidak kirim apapun. Oleh karena itu kita bisa melakukan follow up ribuan orang tanpa harus terlalu berlebihan untuk kita bekerja. Bagaimana untuk melakukan detox, dan ini adalah detox, ini tea, dan seterusnya, dan saya kirim voice. Saya bicara mereka, tapi mereka merasa saya bicara mereka setiap hari, sepanjang hari. Yang pertama, Anda bisa lihat di sini, saya melakukan stiker saya, note stiker saya, sawadika, dan kemudian suara saya lagi. Ya.
Sawadika, apa kabar? Dan ini stiker saya lagi. Ini PR untuk hari kedua, bla bla bla, bagaimana untuk makan protein, dan suara lagi. Bukan di grup ya? Dan Ampun deh. mereka menjawab ke saya sudah punya fotonya, saya kirim list snacknya, dan mereka kombinasikan seperti ini, seperti PR, dan jangan lupa mengirim saya seperti ini, dan suara saya lagi, dan ada perlu, ini adalah kuncinya, karena saya katakan kepada customer saya untuk menampilkan hasil mereka di link ini, dan di link ini adalah di page saya, di laman saya, di Facebook saya. Jadi setiap orang yang melakukan program, mereka akan berkomentar di sini, di coach ini, dan saya dapat promosikan review ini. Saya tidak mengatakan apapun tentang Herbalife, tapi semua orang mengirim hasilnya di bawah komentar, di bawah post ini, dan ketika orang lain melihat ke halaman saya, mereka bisa melihat quote ini atau kutipan ini, dan mereka mengatakan, wah ini bagus sekali, wah saya ingin coba programnya, ini bagus sekali, saya ikut programnya. Ini adalah customer saya, semua customer saya yang saat ini Anda bisa lihat, semua customer saya punya, dia bukan orang Thai, dia orang India dan tinggal di, ya juga customer saya. Saya punya banyak sekali customer di seluruh dunia, dan seluruh hubungan dan perawat customer saya di seluruh dunia. Seperti ini saya tunjukkan, saya punya meal plan untuk mereka. Meal plan untuk mereka sudah saya siapkan. Dan ini adalah seperti konten yang saya kirim kepada mereka untuk mempertahankan massa otot dan sebagainya. Dan tentang hormon, dan saya kirim mereka tentang berbagai hal. Saya kirim mereka tentang bagaimana saya minum shake. Dan saya beritahu mereka tentang protein, lemak, karbohidrat, kalori, semuanya. Dan dia mengatakan, wah, mengapa selulas begitu murah? Saya katakan, Anda tahu, setiap negara memiliki diskon. Jadi, dia tinggal di Jerman. Jadi, saya pergi ke situs webnya dan saya pesankan untuk mereka. Ini adalah password untuk mereka. Saya tahu semuanya tentang ini. Jadi ketika ia ingin pesan, saya hanya masuk ke username, password, dan pesan untuknya. Seperti ini. Ini adalah program yang saya kirim kepada mereka, dan juga meal plan. Dan saya katakan kepada mereka bagaimana untuk seperti ini. Jadi ini dalam bahasa Inggris. Seperti ini. Anda bisa melihat coach menjawab. Kadang-kadang Coach Nati, Saya juga kadang-kadang bekerja. iya, kadang-kala. Jadi saya akan bagikan kepada Anda ini. Ini adalah saya langkah saya. Berapa banyak langkah? Ada 36 langkah. Semua langkah yang kita miliki, saya akan tunjukkan kepada Anda. Semua langkah, semua link, saya kirim setiap langkah kepada organisasi saya dan suaranya. Dan ketika saya mengirimkan suara, mereka akan mendengarkan suara saya, mereka akan melakukan apa yang dikatakan oleh suara saya. Sebagai contoh, saya terjemahkan di sini, konten seperti apa yang Anda kirimkan. Jadi, langkah 10 adalah protein, berapa banyak protein, Herbalife 24, dan kita bisa berapa kalori, bagaimana menghitung kalori, beberapa meal plan mingguan, kardio, lemak, karbo, resistensi training, air,
hormon pertumbuhan, testosteron, tidur, serat, kemudian GI, dan protein berbasis nabati, vitamin, kesemuanya itu. Sebagai contoh, banyak setiap langkah-langkah yang harus digunakan, dan Anda bisa berpikir tentang konten yang bisa Anda kirimkan kepada customer Anda sesuai keinginan Anda, apa yang Anda sukai. Anda bisa membuat langkah-langkah ini sendiri. Adalah paling bisa mereka mengirimkan satu konten yang bermanfaat kepada mereka. Dan ini adalah program kami, program yang kami jual secara full retail. Kita jual seperti ini dan saya tunjukkan kepada Anda apa yang kita lakukan. Saya bagikan semuanya. Kita jual seperti 42% dan Anda tahu customer baru saya, mereka bergabung dan mereka menjual dan mereka membeli banyak sekali set ini. Ini kita tidak posting, ini tidak kita posting. Saya ingin memastikan saja dan orang-orang di sini paham. Kita tidak posting ini, kita kirim ini secara privat. Dan Anda lihat di sini like ini dari customer Oli dan like ini dari idol untuk prospek. Jadi ada banyak sekali akun Jadi kita lain banyak yang sekali berbeda. akun lain yang berbeda-beda. Kita punya akun lain. Admin saya akan melakukan follow up, melakukan wellness evaluation. Dan kami punya, Bisakah Anda berbagi bagian di mana kita bisa menjual tanpa seolah-olah menjual? Dan saya akan tunjukkan satu bagian yang akan kami tampilkan. Menjual tapi jual langkahnya. Jadi dengan mudah Anda dapat memesan kembali tanpa harus menjual apapun, seperti memberikan nilai yang sangat dibutuhkan untuk menjalankan healthy active lifestyle. Jadi pastikan produknya selalu ada di belakang Anda, latar belakang Anda. Untuk mencapai hasil, Anda butuh protein. Oleh karena itu, salah satu langkah di sini adalah berbicara tentang protein, dan ketika ia mengirimkan berapa banyak protein seorang prospek butuhkan untuk dikonsumsi secara setiap hari, maka ia kemudian menuliskan tentang PPP, Personalized Protein Powder, di dalam programnya. Dan kemudian para customer bisa melihat konten yang ia kirimkan. Secara otomatis, ia akan membalas, Nati, apa itu PPP? ya saya akan kirim PR-nya di bawah link dan saya katakan, iya saya di sini, saya baru bangun, saya akan telepon Anda, bla bla bla, dan saya menelponnya 1 menit. Dan saya katakan, bagus sekali, 3 hari, hebat. Dan saya akan kirim kepada mereka atau dia meal plan untuk selama seminggu dan semuanya. Untuk program, harga program saya kirim kepada mereka adalah harga full retail 25%, 42% dan 50%. Saya cerita kepadanya tentang link olahraga atau workout, dan ini di dalam skim kita. Dan jika Anda minum shake, jangan lupa ini 2 scoop shake, 1 PPP dan H24. Jadi jangan lupa, ini bagus sekali, bla bla bla. Dan kemudian dia mengatakan, saya hanya punya shake dan PPP, saya perlu membeli H24. Dan saya katakan, jika Anda beli itu akan bagus sekali, tapi jika tidak masalah. Anda makan dengan wajah Diberikan emoticon smiling. Yang kemudian saya memberikannya program lagi dan dia mengatakan, saya harus membeli H24? Saya tidak menjawab. Saya mengatakan, iya, sebaiknya iya, karena bagus sekali. Dan kemudian saya kirimkan ini tentang para selebriti dan ini kandungannya yang ada di dalam kemasannya. Ada di H24 dan saya melihatkan jumlah VP-nya dan dia mengatakan, apakah Anda punya diskon untuk ini? Ya, saya akan kirimkan untuk Anda. Dan dia mengirim
mengirimnya. Jadi saya kirim set ini kepadanya dan menjualnya 25%, 35%, bla bla bla. Dan saya bicara tentang diskon dan saya bicara tentang informasinya. Jika Anda beli 500 BP, Anda mendapatkan 50%, 1000% Anda mendapatkan semuanya yang kita punya ada di layar. Tidak perlu menciptakan apapun. Anda tinggal kirim promosinya dari perusahaan. Dan di sini Jadi segala semuanya. sesuatu ini, Jadi ini ada 8.800 baht dan ditransfer uangnya. Tapi untuk hari pertama, ia konfirmasi 14 hari. Ia mendapatkan 4.999 baht gratis. Jadi Anda tidak perlu membeli apapun. Anda hanya bayar 4.999. Ini adalah weight loss challenge yang kami ciptakan. Jadi saya kirim mereka sekitar. ini adalah sebuah program untuk membangun bagian Anda, membentuk tubuh Anda, lingkar dan pinggang saya Anda. kirim mereka informasi dan mengenai dia telah bergabung selama 14 hari dan dalam 3 hari dia mengatakan saya perlu bergabung dengan program dan dia membeli 1.100 ya set bestseller dan setelah 4 hari ia membeli 8.800 lagi. Dia reorder dan dalam 5 hari ia hampir menghabiskan $700 ya dalam 4 hari. Jadi itulah pentingnya untuk memiliki sebuah back end yang solid. Ketika kita bicara kepemimpinan di sini, saya suka di sini ada press team, tap team. Ketika kita melakukan sesuatu, kita butuh sesuatu follow up plan yang baik. Kalau Anda memiliki sebuah rencana yang solid untuk melakukan follow up, itu saja untuk melakukan follow up dari atau back end untuk memberikan langkah pada setiap dalam basis Anda melakukan follow up. Kalau Anda melakukannya dan Anda bekerja untuk melakukan hal itu, Anda memiliki buah basis customer yang cukup baik, yang baik sekali untuk menolong Anda juga. Jadi kami lakukan di bagian depan dan di belakang dan saya telah berbagi dengan Anda semuanya 80% sudah saya bagikan. Beberapa detail ini, banyak sekali detail. Dan pengetahuan tentang langkah-langkah ini Anda dapat menciptakannya sendiri. Anda sudah memiliki pengetahuan tentang protein dan sebagainya, jadi Anda tinggal masukkan di dalam konten dan secara online. Dan saya punya tim, mereka melakukan banyak sekali nutrition club. Dan kondisi seperti ini, PSBB ini sangat berdampak kepada mereka. Jadi mereka mengatakan saya tidak bisa buka nutrition club dan customer tidak bisa datang. Saya katakan Anda harus berbagi saat ini, sharing saat ini. Jika tidak Anda akan mati. Lambat laun Anda akan mati dalam bisnis ini. Karena mereka tidak bisa datang dan Anda tidak bisa lakukan apapun. Jadi Anda harus menjualkan mereka program dan melakukan follow up secara online. Anda bisa melakukan semuanya dan era ini, masa-masa ini, periode waktu ini, ya, masa ini, tahun ini, semuanya berubah. Sebenarnya semuanya berubah setiap tahun, setiap bulan, setiap tahun. Kita tidak bisa pergi dan memberikan mereka flyer dan mengatakan, apakah Anda tertarik? Saya hanya melakukan hal itu dengan mereka. Apakah Anda tertarik dengan menurunkan berat badan? Orang sudah tidak tertarik dengan hal ini. Ini tidak berarti bahwa ini tidak baik, bagus pada masanya, tetapi tidak cukup baik sekarang karena cara Anda melakukannya sudah berbeda. Tidak menarik, tidak berhasil. Ya, orang menggunakan flyer atau QR code. Jadi jika Anda ingin melakukan seperti ini, tidak perlu lagi flyer lagi. Anda mungkin memiliki QR code untuk diberikan kepada mereka untuk di-scan. Sebentar lagi akan diluncurkan. Dan cara Anda melakukannya, Anda harus merubah semuanya tentang konsep ini. Anda
perlu bertanya pada diri Anda, mengapa downline Anda berubah? Anda bukan nutrition club, Ya, saya. Anda ingin mereka bergabung dengan Anda untuk bertemu dengan Anda, memiliki sebuah hubungan, bukan? Tapi Anda tidak ingin mereka duduk di klub Anda sepanjang hari, bukan? Tapi banyak orang melakukan hal itu. Jadi mereka tidak punya waktu untuk melakukan follow up, untuk berjualan. Jadi mereka hanya bicara dengan satu orang. Tapi jika Anda mengatakan, hey, apa kabar? Kemudian mereka shake, mereka pulang, dan Anda melakukan follow up secara online, ini akan lebih baik lagi, bukan? Jadi saya mengajar mereka seperti ini. Jadi mereka berbagi saat ini, memberikan mereka shake dan melakukan follow up secara online. Saya bisa membuka karpet tahun ini, dan kafenya juga saya tidak bisa buka tahun ini. Orang akan mengikuti atau follow up dan mereka pulang dan mengikuti kafe saya. Ketika mereka pulang, saya hanya melakukan follow up online. Itu yang akan kita lakukan tahun ini. Dan tim saya, banyak sekali orang berbagi hal ini. Ini adalah seperti cangkir yang begitu indah untuk menarik orang-orang. Dan sebelumnya kita menggunakan yang normal saja, tetapi saya mengajar tim saya tentang branding. Herbalife memiliki branding yang bagus sekali. Bagus sekali. Tapi cangkir Anda tidak menarik. Seluruh gaya Anda, orang-orang suka sekali pergi ke kafe, mereka suka duduk di kafe, berfoto, foto-foto indah, dan berbaginya. Banyak orang melakukan itu, tapi jika Anda berbagi, orang akan datang dan check-in, dan Anda dapat promosikan kafe Anda dan melakukan follow-up online. Jadi dalam budaya ini, tahun ini, kita tidak bisa melakukan hal-hal normal karena kondisinya belum normal. Jadi ini adalah topik yang kita bahas untuk bagian kedua nanti, tentang kepemimpinan bicara soal krisis dan soal perubahan, khususnya dalam 2 tahun terakhir ini. Saya rasa semua orang di dunia sudah mengalami semacam situasi semacam ini, dan bagaimana kita beradaptasi dengan hal semacam ini, dan hasilnya berbeda-beda karena ini terjadi kepada semua orang. Ini juga terjadi kepada siapapun di tahun 2020 sampai saat ini, tapi tidak semua memiliki hasil yang sama. Seseorang naik level, kami juga naik level tahun lalu, dan check kita yang terbesar tahun lalu, dan terbesar juga adalah tahun lalu, bulan lalu bahkan. Jadi untuk beberapa orang tidak naik ke level berikutnya, sementara seseorang bisnisnya turun. Jadi bagaimana kita beradaptasi menentukan perubahan dalam hidup Anda. Oleh karena itu saat ini melakukan kegiatan online dengan meningkatkan nutrition club kita adalah menjadi sebuah solusi dan jelas dapat diduplikasi. Siapapun bisa mengupgrade klubnya, siapapun bisa membuat klubnya lebih bagus. Setiap orang bisa belajar dan mempelajari trik-trik baru. Semua orang bisa melakukan ini. Dan pencet live, ini adalah bukan tidak mengetahui, tapi ini tentang pola pikir kita yang harus bergeser untuk melakukan sesuatu, dan jangan meresistensi. Kenapa Anda melakukan resistensi? Itu pertanyaannya. Dan ketika Anda melakukan live yang banyak, maka akan terjadi sesuatu. Dan yang terakhir, live yang saya lakukan ketika saya pergi ke vacation, ada 11 juta orang yang menyaksikan. Oh, yang benar, itu yang tertinggi. Itu yang paling tinggi. Ya, orang ingin duduk, saya bicara dengan mereka di luar, dan bicara tentang laut, dan bicara tentang anak saya. Ada 11 juta orang yang menyaksikan. Tapi saya bisa menjual banyak dengan cara itu, karena mereka suka sekali menonton. Dan ketika mereka suka menonton, mereka akan datang lagi. Dan ketika mereka datang lagi, mereka akan mengatakan, dan lawan saya berbeda dengan tim saya. Karena jika Anda pergi ke page, Anda tidak bisa lihat produknya sama sekali. Minimal hanya 1%, paling banyak 1% dari produk. Dan mereka ingin tahu apa yang dia jual, apa yang Anda jual. Saya tidak melihat produk apapun di sana, karena saya tidak menjual produk di sana. Saya menjual bagaimana gaya hidup saya.